Semuanya, apa kabar? Kenalin, aku Widi. Aku di sini memperkenalkan teman-temanku. Yang pertama ada Liha, yang kedua ada Resinta, yang ketiga ada Melanie, yang keempat ada Naila, yang kelima ada Faisal, dan yang keenam adalah Reynaldi. Selamat menyaksikan ya. Dadah. Berbagai pengolahan di dalam negeri Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965 melibatkan berbagai peristiwa penting yang berdampak besar pada perkembangan politik dan sosial negara. Berikut adalah ringkasan beberapa peristiwa utama. Pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada September 1948, Partai Komunis Indonesia atau PKI melancarkan pemberontakan di Madiun, dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini bertujuan mendirikan negara komunis di Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno berhasil menumpas pemberontakan ini, dan Musso berhasil terbunuh dalam peristiwa tersebut. Kedua, pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS 1949. Pasca konferensi meja bundar pada Desember 1949, Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat RIS. Ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk mempertahankan pengaruh mereka di Indonesia melalui bentuk negara federal. Namun, pada 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Ketiga, pembubaran negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur 1950. Sebagai bagian dari penolakan terhadap konsep negara federal, terjadi pergolakan di Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Pembubaran kedua negara bagian ini menjadi simbol kembalinya Indonesia sebagai negara kesatuan. Gerakan DI atau TII 1949 sampai 1962. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah gerakan yang berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia, dipimpin oleh Sekamarji Maridjan Kartosuwirjo. Gerakan ini berlangsung di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Gerakan ini baru benar-benar dapat dipadamkan pada awal 1960-an. Konflik ideologi dalam Konstituante 1955 sampai 1959. Setelah pemilu 1955, Konstituante terbentuk dengan tugas menyusun UUD baru. Namun, terjadi perdebatan sengit antara kelompok nasionalis Islam dan komunis mengenai ideologi negara. Ketidakmampuan mencapai kesepakatan menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Pemberontakan PRRI atau Permesta 1958. Pemberontakan ini terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah pusat dianggap terlalu sentralistik dan kurang memperhatikan daerah. PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia berbasis di Sumatera, sedangkan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta berbasis di Sulawesi. Pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini pada akhir 1950-an. Konfirmasi dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966. Pada awal 1960-an, Indonesia di bawah Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Ini memicu konfrontasi militer dan politik antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung hingga tahun 1966. Gerakan 30 September atau G30S dan kejatuhan Soekarno 1965.
Pada 30 September 1965, sekelompok perwira militer yang mengklaim berafiliasi dengan PKI melakukan kudeta yang gagal. Jenderal Soeharto kemudian mengambil alih kendali militer dan menumpas gerakan ini. Peristiwa ini menandai awal dari penurunan kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, serta dimulainya Orde Baru. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan dinamika politik dan sosial yang sangat kompleks dalam periode tersebut, yang membentuk arah perkembangan Indonesia di masa mendatang. Kesimpulannya, berbagai pergolakan di dalam negeri Indonesia antara 1948 sampai 1965 mencerminkan perjuangan bangsa dalam mencari bentuk negara dan sistem pemerintahan yang stabil di tengah ketegangan ideologi dan tantangan internal maupun eksternal. Periode ini merupakan masa transisi yang penuh gejolak, tetapi penting dalam membentuk arah perkembangan politik dan sosial Indonesia di masa mendatang.